السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai pada ruh, satu benda yang ada wujudnya, bisa dilihat, dan itu makhluk, dan itu dekat sekali dengan kita, bahkan ada di diri kita, tapi tidak ada dari kita yang tahu bentuknya seperti apa, sebesar apa, warnanya apa, dan seterusnya. Ini beliau jelaskan dalam rangka untuk memahami bagaimana Allah. Ini makhluk, ada bendanya, bisa dilihat. Hanya nanti ya, tidak ada yang tahu bentuknya, warnanya, dan seterusnya. Bagaimana Allah? Bagaimana Allah? Tentu lebih tidak ada yang tahu lagi. Maka jangan coba-coba mengatakan Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini. Allah tidak mungkin begini, Allah tidak mungkin begini, Allah tidak mungkin begini. Stop. Jangan coba-coba berani-berani mensifati Allah. Biarkan Allah sendiri yang mensifati dirinya. Serahkan kepada Allah. Kok kita jadi ikut campur? Apapun kata Allah tentang dirinya, sudah. Kita imani, kita percaya, kita yakini apa adanya. Itulah para nabi, para rasul, para sahabat. Tampillah orang-orang falasifah, ahlul kalam, mu'tazilah, asy'ariyah, maturidiyah, jahmiyah, yang dengan lancangnya mengatakan kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah butuh arsy dong. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti kalau Allah punya tangan dua, berarti kalau Allah punya jari, berarti maka ditolak atas nama takwil, atas nama takyif, atas nama tafwid. Intinya menolak sifat-sifat Allah. Ya, kita lanjut ke al-mabhathus tsalis, pembahasan yang ketiga, melanjutkan dari pembahasan yang kedua kemarin, bahwa seluruh sifat Allah adalah gaib. Pembahasan ketiga, annana la nasifu Allah ta'ala bima lam yasif bihi nafsuhu. Kita tidak boleh mensifati Allah, kita tidak boleh berbicara tentang Allah, kita tidak boleh mengatakan Allah begini, kecuali Allah sendiri yang mensifati dirinya. Dan dalam hal ini ada dua dalil. Maksudnya dua macam, ya, bukan dua jumlahnya, bukan jumlahnya, bisa belasan, puluhan, mungkin ratusan. Ini dua jenis
Karena memang dalil ada dua. Dalil ada dua. Apa? Dalil akal dan dalil nakal. Jadi jangan dikira kaum salaf itu anti akal. Enggak. Begitu. Jangan dikira para nabi, para rasul itu tidak memakai akalnya. Keliru. Akal justru sebagai dalil. Hanya yang tidak boleh adalah menggunakan akal untuk menolak nakal. Itu yang tidak boleh. Kalau akal kita gunakan untuk memahami nakal, ayat hadis, justru itu. Justru itu sempurna. Memang akal dipakai untuk memahami dalil, bukan untuk menolak dalil. Di sini jangan sampai kita terkecoh. Sebetulnya ini menolak, tapi dia bilang ini cara memahami dalil. Padahal itu menolak. Dulu Nabi mengatakan cuci 7 kali, yang 1 kali pakai tanah debu. Kita gunakan akal kita untuk memahami sabda Nabi. Apa? Debu kita ganti dengan sabun misalnya. Kita ganti dengan rinso misalnya. Mereka bilang ini akal untuk memahami dalil. Jawab tidak. Bagaimana debu bisa diganti dengan sabun? Tidak bisa. Nggak bisa. Walillahil haram, sudah ada yang menemukan, entah seorang muslim atau kafir bahwa ada satu zat di air liur anjing itu akan hilang dengan tanah, dengan debu. Tidak hilang dengan sabun. Maka mengatakan memahami dalil tersebut diganti debu, tanah diganti dengan sabun, tidak tepat. Tidak tepat. Beda dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah bahwa kekuatan itu, kekuatan senjata itu ada di lemparan. Ar-ramyu di zaman Nabi adalah tombak panah. Tidak ada lagi, paling manjanik, semacam ketapel tapi besar gitu ya. Bagaimana memahami sabda Nabi ini? Apakah akal kita pakai untuk memahami sabda Nabi, lalu mengatakan lemparan adalah pistol, senapan, bom? Jawabnya betul. Betul. Ya kan? Oleh karena itu Nabi enggak mengatakan tombak, ar-ramhu misalnya, atau panah, tapi Nabi mengatakan lemparan, ar-ramyu. Di hari itu lemparan hanya itu. 1000 tahun kemudian sampai hari ini ada lemparan yang jauh lebih dahsyat dari panah, dari tombak. Apakah ini akal untuk memahami dalil? Betul sekali. Sangat betul. Maka perlu
perlu ditinjau lagi ketika sebagian kaum muslimin mempersiapkan diri untuk berjihad, lalu sibuk berlatih memanah. Sementara orang-orang kafir dengan bom, senjata api, nah, kecuali sekedar olahraga, ini boleh memakai akal, karena kan di luar mahdoh. Kalau mahdoh, iya. Kenapa pakai debu? Ini masuk mahdoh. Udah sami'na wa ata'na. Nah, kembali kepada dua dalil. Apa dan apa? Akal dan nakal. Dalil akli, dalil nakali. Dalil nakal sering disebut juga as-sama', yang didengar. Ayat kan didengar, hadis didengar. Beliau sudah menyebutkan dua ayat yang sudah lewat, ya. Dalil as-sama', dalil nakal, tentu banyak sekali. Beliau hanya cukup membawakan dua ayat yang sudah kita bahas, ya. Al-A'raf dan Al-Isra. Intinya, jangan kalian mensifati Allah dengan sifat yang ngarang, yang bukan dari Allah dan Rasulnya, gitu. Jangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Ini dalil an-naqal. Adapun akal, wa amma minal aqli fakulna inna hadha amrun ghaibiyyun. Adapun secara akal, ini kan perkara gaib. Allah ada di mana, Allah suka apa, Allah benci apa yang Allah lakukan di saat-saat seperti ini, di saat-saat seperti ini, semuanya gaib. La yumkinu idrakuhu bil aqal. Tidak mungkin sesuatu yang gaib kok bisa dicerna dengan akal. Ini yang mengatakan seperti ini ya akal kita, gitu ya. Beliau dulu pernah menjelaskan kepada kita, sebagaimana yang kita tahu, bahwa untuk mengetahui sesuatu itu biasanya caranya bagaimana? Untuk mengetahui sesuatu, misalnya mobil Kijang misalnya, ya kan? Untuk mengetahui mobil Kijang yang dia beli itu, caranya bagaimana? Cara yang paling gampang adalah lihat langsung. Gitu. Lihat langsung, oh itu mobilnya, warnanya begini, ya bentuknya seperti ini, cc-nya sekian, dan seterusnya. Lihat langsung. Apa itu satu-satunya cara? Tidak. Masih ada cara lagi. Apa? Lihat yang sejenisnya. Pak Fulan beli mobil apa? Kijang apa? LGX misalnya, tahun berapa? 2002 misalnya. Enggak datang ke sana, bisa tahu? Bisa. Lihat contohnya. Di mana-mana kalau LGX itu ya seperti ini. Tahun 2002 ya seperti ini. Bisa kan? Berarti ada dua cara. Lihat langsung. Yang kedua, lihat contohnya, lihat yang sejenisnya. Nah, ada satu lagi caranya. Apa? Dikasih tahu oleh orang yang thiqah. Jadi lihat langsung nggak bisa.
lihat yang sejenis, kebetulan di kita nggak ada mobil langka misalnya. Dikasih tahu oleh orang yang sikoh, yang dia pernah punya atau pernah dia kerja di perusahaan mobil tersebut misalnya. Dikasih tahu cc-nya sekian, warnanya bentuknya begini dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, untuk mengetahui siapa Allah, ada di mana, maunya apa, yang disukai apa, yang dibenci apa, mungkinkah pakai cara pertama? Mungkinkah pakai cara pertama? Nggak mungkin. Masa mau lihat langsung? Para nabi, para rasul aja nggak ada yang bisa ngelihat langsung. Gitu. Mungkinkah pakai cara kedua? Nggak mungkin juga. Masa cari melihat sesuatu yang mirip-mirip Allah, nggak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang mirip-mirip dengan Allah. Nah, satu-satunya cara adalah cara ketiga. Apa? Dikasih tahu oleh orang yang sikah. Siapa yang paling tahu tentang Allah? Siapa lagi kalau bukan Rasulullah SAW? Dalam beberapa sabda beliau mengatakan seperti itu, ketika ada orang yang merasa kok nggak pantas Rasulullah melakukan seperti itu gitu. Cuman nggak disebutkan oleh Aisyah apa gitu ya. Rasulullah melakukan sesuatu, terus ada dua orang menganggap ini nggak pantas Rasulullah seperti itu ya. Misalnya minum sambil berdiri gitu, nggak pantas loh, masa seorang Rasul minum sambil berdiri gitu ya, atau apa, cuman nggak disebut oleh Aisyah. Nah, ucapan dua orang ini sampai ke Aisyah, sampai ke Rasulullah. Rasul marah. Ya, kalian merasa lebih bersih dari aku? Ya, kalian merasa bahwa apa yang aku lakukan tidak pantas, lalu kalian menghindar? Padahal akulah yang paling bertakwa, akulah yang paling tahu tentang Allah. Lihat, dihubung-hubungkan dengan a'lamukum billah, yang paling tahu di antara seluruh manusia siapa Allah, yang paling tahu adalah aku. Berarti semakin mulia, semakin soleh, semakin takwa, semakin berilmu seseorang, semakin dia tahu tentang Allah. Maka ketika dia tahu tentang sholat dari takbir sampai salam, dia tahu tentang saum dari sampai serinci-rincinya, dia tahu tentang manasik haji dari mulai tawaf, sa'i, tahallul dan seterusnya. Tapi ada dua atau bahkan satu sifat Allah yang dia tidak tahu. Tercela ini. Ini yang paling besar. Ilmu paling besar adalah ilmu tentang zat yang maha besar. Ilmu tentang Allah. Bahkan Nabi mengatakan, aku yang paling bertakwa dari kalian, aku yang paling takut kepada Allah dibanding kalian semua, aku yang paling tahu siapa Allah. Ya. Maka kalian tidak boleh merasa bersih. Jadi menganggap Rasul nggak pantas. Ya. Yang benar para sahabat yang lain, tentu sahabat ini juga akhirnya bertobat. Ketika Rasul minum sambil berdiri dan itu halal tidak haram, ngapain merasa berbuat salah, merasa berbuat dosa gitu. Nah, Rasul adalah patokan kebenaran. Yang dilakukan oleh beliau pasti benar gitu. Kalau ibadah yang tidak dilakukan oleh beliau dan para sahabat pasti salah ya. Tidak mungkin beliau melakukan sesuatu yang tercela gitu. Nah, satu-satunya cara agar kita tahu Allah itu seperti apa,
sifatnya seperti apa, ada di mana, dan seterusnya. Dikasih tahu oleh orang yang thiqah. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pertama kali mengatakan Allah bersemayam di atas arsy? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Siapa yang pertama kali mengatakan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pertama kali di umat ini, di umat ini siapa yang pertama kali mengatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, akan menggulung langit dengan tangan kanannya, akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya? Ini semua yang pertama kali mengatakan adalah Rasulullah SAW. Berani-beraninya ada saudara kita yang menolak itu dengan mengatakan Allah tidak bersemayam di arsy, Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya jari, dengan pemahaman yang sangat dangkal, yaitu kalau Allah punya tangan, punya jari, tentu jadi sama dengan kita. Dangkal sekali, cetek sekali, jahil sekali, terlalu buru-buru. Wa dharabna lidzalika mithlain, dan kami telah bikin dua perumpamaan. Sudah kan? Mari. Ini pakai akal agar kita berpikir, kan? Apa? Dua perumpamaan itu kemarin? Roh dan surga. Dua-duanya ada, dua-duanya makhluk, dua-duanya nanti akan bisa dilihat, diraba, bahkan dinikmati. Tapi sekarang membayangkan saja tidak bisa, tidak sanggup. Kita membayangkan surga pasti salah, tidak mungkin benar, bahkan mendekati tidak mungkin. Padahal makhluk. Gimana Allah? Tentu lebih tidak terbayang lagi. Maka kita mengatakan Allah punya tangan dua, Allah punya wajah, Allah punya jari. Itu jangan sekali-kali dibayangkan, sekedar ucapan. Tentu nggak ada mirip-miripnya dengan jari kita, dengan tangan kita, dengan wajah kita. Maka sekali lagi, bodohlah orang yang mengatakan kalau Allah punya wajah, punya jari, jadi seperti manusia. Ya, kita lanjut al-mabhatsur rabi', pembahasan yang keempat. Wujubu ijra'in nususil waridati fil kitabi was sunnati ala dhahiriha. Wajib membiarkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan zahirnya. Maksudnya tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, bersemayam ya bersemayam, tertawa ya tertawa, dan seterusnya. Sesuai dengan zahirnya. Nah, pada dasarnya, terutama bahasa Arab memahami kalimat sesuai dengan zahirnya. Tangan ya tangan, wajah ya wajah. Apalagi ini tentang Allah. Lebih-lebih lagi. Kalau ada bahasa, kalau ada mungkin ada entah bahasa manalah atau bahasa daerah, setiap kali mengatakan sesuatu itu bisa bermakna lain, maka bahasa Arab jauh, bahasa Arab selamat dari itu. Bahasa tertentu jadi penuh kiasan, dan itu bisa berbahaya, sangat berbahaya. Ada kisah ketika
berselisih antara dua pangeran, ya, calon pengganti. Ada satu istilah kita, ya ahli agama waktu itu, ya mungkin Hindu, ya, pendeta atau apa. Dia ingin, si pendeta ini ingin si adik membunuh kakaknya, gitu. Dan itu sudah mau berantem. Gitu. Cuman kan nggak mungkin pendeta itu mengatakan bunuh, ya. Menurut cerita itu kerisnya sudah di tangan, sudah terhunus, tinggal nusuk. Nah, si pendeta kan banyak orang juga di situ. Pendeta ini maunya bunuh, tusuk. Tapi yang keluar dari mulut pendeta itu sarungkan. Ya. Jadi si adiknya itu disarungkan. Ya. Selang beberapa hari dia bilang kepada si adiknya itu, kenapa nggak dibunuh? Lah katanya disarungkan. Maksud saya sarungkan itu bunuh. Kan kacau nih. Ya, bahasa yang kacau. Ya. Bahasa itu sesuai dengan dohirnya. Masa disarungkan dibunuh? Ya. Dalam bahasa Arab, insya Allah selamat dari itu. Artinya sesuai dengan dohir. Ya. Apabila keluar dari dohir, itu harus ada qarinah, atau setidaknya memang itu kaidah bahasanya, seperti yang kemarin kita bahas, kapalnya Nabi Nuh, tajri bi ayunina. Kapal Nabi Nuh itu berjalan dengan mata kami. Orang Arab tidak akan membayangkan bahwa mata Allah itu menempel di kapalnya Nabi Nuh, tidak sama sekali. Karena memang ada kaidah dalam bahasa Arab seperti itu. Apakah ini takwil? Tidak sama sekali. Ya, itu qarinah tadi. Jadi kaidahnya, setiap kali kita mendapati kata dalam bahasa Arab, kepala ya kepala, wajah ya wajah, marah ya marah, tertawa ya tertawa, kecuali ada qarinah. Ya. Seperti seorang wanita pernah bertanya kepada Nabi tentang apakah wanita itu wajib mandi kalau mimpi jima. Ya. Pertanyaan ini ditanyakan kepada Nabi lewat Aisyah. Nabi mengatakan, na'am, idza ra'atil ma. Ya. Iya betul. Wanita kalau mimpi jima wajib mandi apabila wanita tersebut melihat air. Apa yang dimaksud air di sini? Apa yang dimaksud air di sini? Apakah air melimpah gitu di kamar mandi istilah kita, ya? Ya muskil, maksud nggak ngelihat. Ya berarti kalau nggak pengen mandi udah nggak usah lihat air gitu. Nantinya juga melihat, ya. Yang dimaksud adalah air mani. Yang dimaksud adalah air yang ada di farji wanita itu. Ini ada qarinah. Gitu. Walaupun yang diucapkan oleh Nabi idza ra'atil ma, bukan idza ra'atil mani, tapi ada qarinah. Jadi kesimpulannya tadi, apapun ucapan Allah, apapun ucapan Rasulullah, itu harus difahami secara zahir makna. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, masjid ya masjid, rumah ya rumah.
Jangan seperti kaum kaum apa? Batiniyah. Ada kaum batiniyah. Dan luar biasa kaum batiniyah itu. Kesesatannya luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Suka-suka mereka ngomong. Ketika mau dihakimi, dibelokkan. Gitu. Barang siapa yang datang ke rumahku, dia akan mendapatkan pahala. Tentu ini debat banyak orang. Dibelokkan oleh dia. Maksudnya rumahku itu masjid. Gitu. Ini kan kacau sekali. Itu kaum batiniyah. Jadi segala sesuatu itu ada batinnya. Jadi kata-kata itu suka-suka dia. Apakah yang benar sesuai dengan dohir? Walaupun jangan gulu, nanti ada faham dohiriyah. Ini luar biasa ahli sunnah. Kaum dohiriyah juga keliru, kaum batiniyah juga keliru. Yang benar ahlus sunnah. Tidak ada memahami ayat, memahami hadis dengan kias. Ya, ini kaum dohiriyah. Padahal kias itu ada. Masih ingat yang pertama kali mengajarkan kias siapa? Siapa? Rasulullah SAW. Ketika Umar bertanya, "Ya Rasul, bagaimana kalau siang hari aku berpuasa mencium istriku?" Nabi menjawab, berpuasa mencium istri sama dengan kumur-kumur. Ini kan dikiaskan. Mencium istri di siang hari bulan Ramadan ketika puasa sama dengan ketika puasa siang hari kumur-kumur. Dikiaskan. Maksudnya dua-duanya harus dilakukan dengan hati-hati. Ya. Ini Nabi yang mengajarkan kias. Kaum dohiriyah tidak kenal kias. Pokoknya semuanya difahami dengan zohir. Zohir maksud. Kalau zohir kalimat, ya sedang kita bahas ini. La nata'addaha, jangan melebihi. Udah stop di situ, di dalil itu. Jangan melebihi, walaupun sejengkal. Gitu ya. Ya seperti Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Sudah di situ. Jangan lebih. Kalau lebih nanti muncul pertanyaan awal. Apakah ketika Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam itu berarti arsy Allah sedang kosong? Ini namanya melebihi. Udah berhenti di situ, jangan kemana-mana. Ya. Jangan diteruskan. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Sudah stop di situ. Jangan. Bagaimana kalau yang sholat itu banyak, ada yang menghadap ke barat, ada yang menghadap ke timur. Ini namanya melebihi. Sudah stop di situ. Nggak bakalan kita bisa mencerna dengan akal kita. Nggak bakalan. Orang cuman roh, cuman surga, cuman malaikat. Kita nggak bisa cerna dengan akal kita, apalagi Allah. Maka kalau terus ditanyakan dengan logika, kias, segala macam, nggak akan sampai akal kita. Ya. Kecuali tadi masalah kumur-kumur ada kias. Allah nggak mungkin dikiaskan. Misalnya tarik, beliau memberikan permisalan
lamma wasafallahu nafsahu bi anna lahu 'ainan, ketika Allah mensifati dirinya bahwa Allah memiliki mata. Hal naqul al-muradu bil 'aini ar-ru'yatu la hakikiyatal 'ain. Yang dimaksud dengan mata di sini adalah melihat, bukan mata secara sebenarnya. Lau qulna dzalika ma wasafna Allah bima wasafa bi nafsuhu. Kalau kita mengatakan seperti itu, jadi yang dimaksud dengan mata, Allah punya mata kan? Yang dimaksud dengan mata ini Allah melihat. Berarti kita telah mensifati Allah dengan sifat yang Allah tidak sifatkan pada dirinya. Orang Allah bilang mata, ya, tajri bi a'yunina, salah satunya itu. Kapal Nabi Nuh berjalan bersama mata kami. Jadi Allah punya mata. Dan dua, banyak dalil. Salah satunya ketika Nabi berbicara tentang Dajjal. Dajjal itu akwar. Akwar itu matanya buta sebelah, bukan matanya satu. Matanya dua, yang satunya cacat. Nah, Nabi bilang apa? Allah tidak akwar. Allah tidak buta sebelah. Artinya mata Allah dua. Ya. Bolehkah kita ganti mata ini dengan melihat? Maksudnya Allah melihat, bukan Allah betul-betul punya mata. Tentu tidak boleh. Sangat tidak boleh. Begitu pula sebaliknya. Apakah Allah mendengar? Jelas Allah mendengar. Karena Allah melihat, yaitu dengan dua mata, berarti Allah mendengar pasti dengan dua telinga. Bolehkah? Tidak boleh. Harus ada dalil, ayat atau hadis yang menyatakan bahwa Allah betul-betul punya telinga dua. Mana? Kalau nggak ada, diam. Jadi itulah Ahlus Sunnah, tidak pernah bergeser sedikit pun dari dalil. Semuanya qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Jangan dilarikan kemana-mana, karena ini tentang Allah, Zat yang Maha Gaib. Kecuali tentang jual beli, kecuali tentang pertanian, kecuali tentang Nabi menyuruh Zubair untuk memenuhi kebunnya dengan air, setelah semata kaki alirkan ke bawah. Ucapan Nabi ini boleh kita larikan kemana-mana, yaitu bahwa kesimpulannya yang berhak mendapatkan air duluan adalah yang di atas. Setelah semata kaki boleh dialirkan. Dan itu ada fawaidnya ya. Karena si orang Ansor ini kan nggak terima dengan keputusan Nabi ini, nggak terima. Yang kebunnya di bawah Zubair itu, di bawahnya si orang Ansor itu. Ya Rasul, apakah karena Zubair itu anak dari saudaramu? Gitu. Marah Nabi. Ya, artinya si Ansor ini tidak sami'na wa ata'na terhadap keputusan Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, penuhi kebunmu dengan air wahai Zubair, setelah itu buang ke tebing. Gitu. Sebagai hukuman kepada orang Ansor ini, karena tidak terima dengan keputusan dari Nabi SAW. Ya. Wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk rela, untuk ridha dengan keputusan Nabi SAW. Karena keputusan Nabi pasti keputusan Allah, pasti adil. Ya. Nah itu dia. Bisa dibawa ke sana kemari, ada fawaid dan segala macam. Adapun berbicara tentang Allah nggak bisa. Berhenti di dalil, titik, jangan bergeser sedikit pun.
Falamma wasafa Allahu nafsahu bi anna lahu yadayn. Begitu pula ketika Allah mensifati dirinya bahwa Allah memiliki dua tangan. Banyak sekali dalil, salah satunya Al-Maidah. Bal yadahu mabsutatan. Ini bantahan Allah ketika orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maglulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Dibantah oleh Allah, bal yadahu mabsutatan. Justru kedua tangan Allah itu terbentang. Kapan Allah membentangkan kedua tangannya? Di malam hari. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail. Allah membentangkan kedua tangannya di malam hari. Untuk apa? Liyatuba musii'un nahar. Untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Begitu pula Allah membentangkan tangannya di siang hari. Untuk apa? Untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Dan itu setiap hari. Sampai matahari terbit dari barat. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Setelah matahari terbit dari barat, Allah tidak membentangkan tangannya lagi. Apakah Allah betul-betul membentangkan tangannya? Betul. Orang Allah membentangkan kok. Cuma jangan dibayangkan. Ketika kita membayangkan pasti salah. Maka cukup di kata-kata bahwa Allah membentangkan kedua tangannya, titik. Dan dilakukan oleh Allah setiap siang, setiap malam. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari barat, Allah sudah tidak membentangkan kedua tangannya lagi. Ini selesai. Maka Rasul dan para sahabat diikuti oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak habis waktunya untuk membahas seperti ini. Ini kan jadi menghabiskan waktu kan. Ini Ahlus Sunnah wabil khusus Syekhul Islam Ibn Taimiyah habis waktunya. Ya karena untuk menyelamatkan kaum muslimin dari subhat-subhat selama ini. Allah nggak punya tangan, Allah nggak punya wajah, Allah tidak punya jari. Sebab kalau Allah punya jari, tangan, sama dengan manusia, maka habis waktu beliau terkuras demi menyelamatkan kaum muslimin supaya tidak terkena syubhat. Adapun Rasul dan para sahabat enggak membahas seperti ini. Ya. Nabi dan para sahabat tidak mengatakan awas jangan ada taktil, awas jangan ada tafwid, awas jangan ada takwil. Enggak ada, orang belum ada yang mentakwil, belum ada yang mentaktil, belum ada yang mentafwid. Ya. Muncul aliran sesat, para ulama teriak demi menyelamatkan kaum muslimin supaya tidak ikut-ikutan terkena syubhat. Maka berat, betul-betul berat. Ulama di akhir zaman Ahlus Sunnah, ulama Ahlus Sunnah di akhir zaman berat seberat-beratnya, sangat berat. Maka pahala besar tentunya bagi para ulama Ahlus Sunnah yang berani dan mampu mau meneriakkan kebenaran sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Tentu resikonya besar. Cacian, makian, hinaan, hujatan seperti yang kita saksikan hari ini. Luar biasa hujatan mereka, habis-habisan. Ya. Dan itu dikeluhkan dulu oleh siapa? Masih ingat itu? Dulu jauh sebelum kita sudah ada yang mengeluh 1000 tahun lebih. Kami dihina, kami dilecehkan, kami dicaci maki oleh ahlul kalam, falasifah. Ya. Alhamdulillah beliau datang. Siapa yang dimaksud beliau? Imam Syafi'i ke Baghdad. Sebelum Imam Syafi'i datang ke Baghdad, kami
para pelajar hadis, mengimani hadis, mengimani sabda Nabi, mengimani firman Allah, kami dilecehkan. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.